Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali di Yani Channel. Dalam video kali ini saya ingin sharing bagaimana cara membuat media aglonema yang baik untuk aglonema kita. Sebenarnya bagi teman-teman yang tidak ingin ribet atau cukup sibuk dan tidak punya waktu untuk membuat media, sebenarnya sudah banyak tersedia para penjual media aglonema yang siap dipakai. Tetapi bagi kita pecinta aglonema merasa kurang, mungkin secara psikologis aja gitu, kalau kita tidak meracik sendiri medianya itu, kita merasa kurang sempurna lah dalam kita merawat aglonema. Baiklah teman-teman, bagaimana sih cara kita atau cara saya meracik atau membuat media aglonema saya? Cukup simpel, saya menggunakan media-media yang banyak tersedia di daerah saya. Saya hanya menggunakan 4 bahan saja. Nah, ini yang pertama sekam bakar, sekam yang sudah dibakar sempurna tetapi masih dalam bentuk bulir-bulir. Kemudian yang ini saya menggunakan pasir malang juga. Nah, pasir malang juga tersedia, saya tinggal membeli, ada banyak terjual di daerah saya. Nah, sama ini yang cukup bagus juga menurut saya, itu adalah pupuk kompos bokasi. Nah, pupuk kompos bokasi ini sudah difermentasi, jadi tinggal siap kita pakai, terdiri dari pupuk kandang, ada sekam bakarnya, dan ada apa ya, sekam mentah juga. Nah, ini sudah diolah sedemikian rupa dan tinggal dipakai. Nah, ini sekam mentah. Nah, sekam mentah ini bukan sekam yang baru diambil di pabrik ya. Ini bukan sekam mentah juga yang difermentasi, tetapi sekam mentah yang sudah cukup lama, yang sudah lama gitu. Bukan, tidak difermentasi juga, tetapi dia bukan yang baru, tetapi sudah lama, sekitar 2-3 bulan lah gitu, sudah mulai lapuk, istilahnya sudah mati gitu loh sekamnya itu, jadi sudah kering sekali gitu. Oke teman-teman, kita buka dulu ini pupuk kompos bokasinya. Media yang kita pakai untuk aglonema teman-teman itu bervariasi, masing-masing pecinta aglo. Yang pada dasarnya medianya itu, media aglonema itu intinya itu harus poros, itu saja, karena memang aglonema itu tidak terlalu membutuhkan banyak air, dalam artian media yang dipakai untuk menanam itu terlalu becek sekali, dia hanya membutuhkan kelembaban dari medianya itu. Jadi media yang dipakai itu intinya porositasnya aja gitu. Jadi bahan-bahan yang mengandung porositas ya itulah yang akan dipakai. Nah, ini pupuk kompos bokasinya teman-teman cukup bagus, mirip seperti tanah yang humus gitu. Nah, ini kita mulai mencampur teman-teman, kita pakai ukuran ini saja karena ini hanya tutorial saja. Jadi saya menggunakan sekam mentah itu 2 bagian. Nah, kita ambil sekam mentahnya 2 bagian. Kemudian 3 bahan yang lain itu saya hanya menggunakan 1 bagian saja. Jadi 2 sekam mentah, 1 pasir malang, 1 bagian pasir malang, 1 bagian pupuk kompos bokasi itu, kemudian 1 bagian sekam bakarnya. Nah, saya menggunakan media ini sudah cukup lama teman-teman, dan hasilnya cukup bagus untuk aglonema saya. Mudah-mudahan jika teman-teman menggunakan racikan media yang saya pakai ini juga bagus dan baik untuk aglonema teman-teman. Nah, ini pupuk kompos bokasinya kita ambil 1 bagian, kita masukkan ke tempatnya. Kemudian ini yang terakhir sekam bakar. Nah, sekam bakar ini di tempat saya teman-teman ada yang jual yang sudah dalam bentuk tepung, sudah halus. Nah, tapi yang saya gunakan di sini masih berbentuk bulir, hanya dia dibakar secara
sempurna lah, 100% dibakar sempurna. Jadi seperti arang sekam. Nah, jadi ini sudah kita masukkan semua ke dalam wadahnya, teman-teman. 2 bagian sekam mentah, 1 bagian sekam bakar, 1 bagian pupuk kompos bokasi, dan 1 bagian pasir malang. Kita campur sedemikian rupa sehingga semuanya tercampur dengan rata sempurna. Nah, ini media yang saya gunakan, bukan berarti saya mengatakan ini yang paling bagus ya teman-teman. Mungkin semua pecinta juga meracik medianya juga mengatakan bahwa itulah yang terbaik untuk aglonemanya, karena mereka sudah mempraktekannya dengan aglonemanya sendiri. Nah, ini teman-teman cukup bagus, cukup poros gitu, sehingga pot yang ukuran 10-15 itu lebih kurang 1 minggu bahkan lebih baru saya menyiramnya, karena kelembabannya itu benar-benar bagus gitu. Kemudian porositas dari media ini juga sangat bagus, sangat baik gitu. Jadi setelah tercampur dengan rata teman-teman, ya tinggal kita menggunakan untuk menanam media kita, menanam aglonema kita. Karena pada kesempatan ini tidak ada aglonema yang akan saya tanam, jadi ini hanya tutorial saja bagaimana cara meracik atau mencampur media yang biasa saya gunakan. Nah, dan juga saya meracik media itu tidak pada saat saya mau menanam aglo, tetapi sebelum saya menanam aglo atau ada aglo yang akan saya tanam, saya racik dulu medianya. Saya campur dulu, kemudian saya akan menyimpan media itu di dalam karung sehingga tersimpan medianya itu kita diamkan dulu, istilahnya mungkin pada saat proses kita mencampur tadi mungkin agak panas atau bagaimana gitu. Jadi sebaiknya, jadi ini aja tips aja, sebaiknya kita mencampur dulu, meracik dulu medianya itu, baru kita pada saat kita mau menanam aglonema, media itu sudah tersedia. Jadi seperti itulah proses pembuatan media aglonema berdasarkan kebiasaan saya lakukan untuk aglonema saya. Baiklah teman-teman, semoga tutorial membuat media ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Oke teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.